Mai di tahu marak menuntut ilmu tasawuf sawa tersebar luas sih di kalangan-kalangan masyarakat mauan. Ilmu tasawuf dia adalah ilmu yang sesat. Pada akhirnya para kaum awam dan penganut fikih marakkei menuntut dia ilmu tasawuf. Pandangannya adalah tasawuf dia adalah ilmu yang sesat. Karena ilmu tasawuf dia dan dia di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tasawuf dia adalah cabang ilmu yang berdiri dengan sendirinya. Pandangan Metawe. Ya, memang sebenarnya sangat tasawuf belum dikenal di zaman Nabi. Karena aliran dia memang cabang ilmu yang berdiri dengan sendirinya. Kan tetapi perlu dipayapui bahwa cabang-cabang ilmu yang lain juga berdiri dengan sendirinya. Untuk memahami lebih jelas, perlu dibahas secara panjang lebar. Perhatikan, di waktu maju mulai semakin hari semakin maju umat, mulai perkembangan zaman, kemudian mulai tomita berkembangnya ilmu, tumbuhlah dengan berbagai cabang-cabang ilmu. Maka pada abad kedua kerohanian itu dilaksanakan tata cara menjadi suatu ilmu yang dinamakan ilmu tasawuf. Perhatikan, dia mesa contoh ruai mauan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mauani dia mesa waktu itu syolaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiba-tiba oleh Jibril metule tentang apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Masalah ya dan ini bahas masalah karena insyaallah nadi pahan nasami. Karena tentang hadis ndani asing pemedisan nami na rape para ustadz ya. Kemudian Rasulullah pun menjawabnya dengan sempurna. Jadi dengan 3 landasan talu pasal maka sekarang kita dapat memahami bahwa kesempurnaan agama adalah 3 kesimpulan ini. Asukuan dari agama ayam mereka talu pasal. Kemudian Ruena jelaskan Profesor Dr. Hamka masalah hadis. Perhatikan, yang pertama masalah iman. Mauani Profesor Dr. Hamka melo isan masalah iman maka pegurui usuluddin. Kemudian melo maisan masalah Islam maka pegurui ilmu fikih. Kemudian masalah ihsan kuncinya daripada semuanya, yakni dipetamaimi alam tasawuf. Perhatikan nih. Jadi di sana di sana usuluddin ilmu pokok kepercayaan dalam agama atau iman. Di waktu mau berkembang maka menjadi suatu cabang ilmu di sana ilmu kalam. Ilmu ya membahas mengenai sifat-sifat Tuhan. Membahas masalah alasan-alasan secara akal sehat yang terpancar di lalang di otak untuk mendapatkan penjelasan diana Allah Ta'ala. Perhatikan.
untuk mendapatkan keterangan adanya Tuhan dan berketuhanan yang tersimpul di dalam sifat 20. Penciptanya ialah seorang ulama besar yang bernama Abu Hasan al-Asy'ari. Sifat 20 ya mulia selama dek mai dipakai di guru ya. Perhatikan ya. Sifat 20 itulah yang selama ini merupakan konsepsi ketuhanan kita yang menguasai kita dan menjadi akidah dalam agama. Akidah atas konsepsi itu sebenarnya kita dalam mengenal Tuhan dengan cara penyelidikan akal pikiran. Maka atas konsepsi itu dianggap oleh golongan salaf dan Ibnu Rusdi tidak sejalan dengan Al-Quran. Ini bagi para tokoh-tokoh salaf, golongan salaf dan Ibnu Rusdi nanggain tidak sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam masalah ini, golongan tasawuf pun mempunyai pendirian yang lain. Mauani masalah pengetahuan tentang Tuhan ndani malah dirupa atau dicapai dengan jalan penyelidikan melalui akal pikiran. Ndai malah dirupa masalah pengetahuan tentang ketuhanan melalui penyelidikan akal pikiran menurut penganut tasawuf. Sebab ilmu untuk mengenai ketuhanan ini, untuk maksudnya mencapai hakikat ketuhanan, ini pandangan tasawuf, bukanlah dicapai dengan ilmu yang dipikirkan oleh otak, bukan. Menurut para tokoh-tokoh tasawuf, untuk mencapai hakikat ketuhanan tidak boleh dicapai, tidak bisa dicapai dengan ilmu yang dipikirkan oleh otak. Akan tetapi ilmu yang terpancar di dalam hati yang suci bersih. Ini pandangan para penganut tasawuf. Perhatikan nih, sekarang kita akan membahas tentang ilmu fikih. Ya, ilmu fikih dia sebenarnya suatu cabang ilmu tok mesa. Sebenarnya suatu cabang ilmu tok mesa. Dan dia membahas tentang peraturan-peraturan yaitu berupa perintah dan larangan atas dasar Quran dan hadis. Al-Quran dan Al-Hadislah yang merupakan sumber hukum dalam Islam. Di dalamnya menguraikan tentang hukum ibadah, muamalah, atau masalah urusan rumah tangga, wajib, haram, halal, makruh, mubah, dan lain-lain. Semua ini adalah merupakan amalan lahiriah, maka ia dinamai ilmu lahir. Jadi dengan demikian, maka dengan sendirinya dia tok disanga ilmu batin. Ketika dia disanga ilmu lahir, maka otomatis dia tok disanga ilmu batin. Jarin dini tomi tiai ma'ala tomi toruan ilmu tasawuf sebagai suatu cabang ilmu. Supaya lebih jelas, dibahas ini tentang telu cabang cabang ilmu dalam mengenal Tuhan. Pertama ialah golongan fikih. Jadi cara nanti yang ayapui pun Allah Ta'ala dengan menggunakan keterangan Quran dan hadis. Dalam memperkuat kepercayaan, Quran tidak menggunakan dengan alasan logika atau dengan penyelidikan akal pikiran seperti apa yang digunakan oleh golongan filsafat. Karena sebenarnya agama tidak ditujukan kepada kaum filsafat, ya, tidak.
kaum filsafat, tidak ditujukan kepada kaum filsafat, tidak ditujukan kepada misalnya Tumanaran si profesor ilmuwan begitu. Tetapi di Al-Quran berpijak kepada perasaan. Karena masalah perasaan adalah suatu hal yang dimiliki oleh setiap manusia. Dan oleh karena itu di antaranya dia tahu melo dia tahu beriman melo ma'ajapui pun Allah Ta'ala, dia tahu dia tahu manaran, dia tahu ndama bisa membaca menulis, semuanya ada di dalamnya. Dia tahu canggul, dia tahu menara sang melo ma'ajapui pun Allah Ta'ala. Jadi di Al-Quran perhatikan nih tania Al-Quran. Di agama Al-Quran tidak ditujukan kepada kaum filsafat, pada seitu menarang, tidak. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan filsafat. Carana melo ma'ajapui pun Allah Ta'ala adalah jalan penyelidikan akal pikiran. Akal pikiranna tian andalkan untuk ma'ajapui puang Allah Ta'ala. Dengan jalan itu mereka mengetahui siapa Tuhan. Akal pikiran na papak guna sehingga naisan itu Tuhan itu siapa. Akan tetapi belum tentu mereka dapat menyaksikannya. Kemudian golongan yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Carana ma'ajapui puang Allah Ta'ala tidak dengan menggunakan penyelidikan akal pikiran, tidak. Akan tetapi dengan jalan merasakan di hati atau menyaksikan dengan mata hati. Mauani pengetahuan masalah Allah Ta'ala atau alam wujud ini adalah suatu pengetahuan atau ilham yang dilimpahkan oleh Tuhan dalam jiwa manusia sebagai limpahan rahmat Tuhan ketika ia terlepas dari godaan hawa nafsunya. Kemudian ia memusatkan ingatan kepada yang dicintainya, yakni Allah. Maka dengan rahmat itu terangkatlah tabir rahasia malakut. Maka jelaslah segala hakikat ketuhanan yang selama ini terrahasia dengan atas izin Allah. Tak kala itu akal fikiran tidak berjalan lagi karena telah sampai kepada derajat yang jauh di atas ukuran kata-kata. Jadi itu tadi pandangan ilmu tasawuf. Basta di nawang ito si pesan kepada para penganut fikih, janganlah menyesatkan para penganut tasawuf, dan begitu pun juga sebaliknya. Karena memang tidak dua jalan diolah menyembah sesuai dengan ihsan. Sombai puamu seakan-akan muitai mu andano mala, maka yakinlah bahwa naitai tayo puamu. Maksudnya sombai puamu seakan-akan muitai barena tasawuf, dan yakinlah bahwa Tuhan melihatmu maka barena fikih. Bahasa dia berjalan itu masing-masing sesuai apa yang kita yakini, asalkan keyakinan itu berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis. Pemamesumi media Al-Quran dan Al-Hadis dami malah dipakai itu ya, harus dian landasannya. Tapi perlu di pihak nih, perlu dengaran bahwa ruai mapasan Imam Syafi'i mawani tuntu fikih namu tuntut toy tasawuf. Sawa mua sangga fikih mu tuntut, maka saya khawatir engkau akan menjadi orang-orang yang bodoh. Dan jika engkau hanya menuntut ilmu tasawuf, maka saya khawatir engkau akan menjadi orang-orang yang sesat. Jadi perlu kedua-duanya dituntut.